Selamat datang di bab pembuka. Di sini, kita akan menjelajahi jurang besar yang selama ini memisahkan sains dan iman, dan mengapa memahami perpecahan ini sangat penting untuk perjalanan kita. Selama berabad-abad, dua dunia tampak berjalan sejajar, iman dan wahyu di satu sisi, sains dan akal di sisi lain. Masing-masing berbicara dalam bahasa yang berbeda, seolah-olah dipisahkan oleh dinding tak kasat mata. Mengapa perpecahan ini terjadi? Karena manusia sering merasa harus memilih antara penjelasan rasional dan makna spiritual. Sains mencari bukti, iman mencari makna. Namun, keduanya sama-sama mencari kebenaran. Teori siklus kesatuan hadir untuk menjembatani jurang ini, menawarkan bahasa universal yang menghubungkan logika dan wahyu, sains dan iman, dalam satu harmoni yang menakjubkan. Inilah awal perjalanan kita. Mari melangkah bersama ke bab berikutnya, di mana kita akan mengungkap apa sebenarnya teori kesatuan itu. Bab ini akan mengungkap apa itu teori siklus kesatuan atau TKK, dan mengapa ia penting bagi pemahaman kita tentang Al-Quran dan logika modern. Teori siklus kesatuan adalah kerangka inovatif yang mengungkap pola matematis tersembunyi dalam Al-Quran. Bukan numerologi, melainkan analisis berbasis data yang dapat diverifikasi menggunakan satu sumber standar, manuskrip Utsmani. Bagaimana cara kerjanya? Setiap surah memiliki nomor N dan jumlah ayat A. Kita hitung jumlah digit ayat D, lalu jumlahkan. V = N plus D. Dari sini, kita temukan akar satu digitnya, itulah siklus dasarnya. Siklus perhitungan ini diterapkan secara konsisten di seluruh Al-Quran. Hasilnya, pola-pola yang muncul tidak acak, melainkan membentuk harmoni yang menakjubkan, sebuah tanda keteraturan ilahi. Mengapa ini penting? Karena TKK menawarkan jembatan antara iman dan akal, membuktikan bahwa wahyu dan logika bisa berjalan beriringan, saling memperkuat, bukan bertentangan. Inilah fondasi teori siklus kesatuan. Di bab berikutnya, kita akan menyelami 4 lapisan keajaiban yang membentuk struktur luar biasa ini. Teori siklus kesatuan terdiri dari 4 lapisan keajaiban yang saling terhubung. Setiap lapisan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang harmoni matematis Al-Quran, dari struktur makro hingga aplikasi nyata dalam kehidupan. Mari kita jelajahi satu persatu. Lapisan 1, lapisan makro, surah dan ayat. Disinilah kita mulai, pada tingkat tertinggi struktur Al-Quran. Bagaimana cara kerjanya? Kita menganalisis hubungan antara nomor surah dan jumlah ayat. Pola matematis yang muncul membentuk fondasi analisis TKK. Mengapa penting? Karena disinilah kita menemukan ilmu yakin, kepastian melalui pengetahuan. Fondasi keyakinan dibangun dari pola yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Lapisan 2, lapisan mikro, kata dan huruf. Kita turun ke tingkat detail terkecil dalam Al-Quran. Bagaimana cara kerjanya? Pola yang sama diterapkan pada jumlah kata dan huruf di setiap ayat. Analisis ini mengungkap simetri dan keteraturan yang menakjubkan. Mengapa penting? Karena disinilah kita mencapai ainul yakin, kepastian dengan melihat bukti sendiri. Setiap kata dan huruf menjadi saksi keteraturan ilahi. Lapisan dia, lapisan kompleks, bilangan prima dan pola. Kita masuk ke ranah matematika tingkat lanjut. Bagaimana cara kerjanya? Kita menemukan bilangan prima, rasio emas, dan urutan kompleks yang tersembunyi dalam struktur Al-Quran. Semua ini dianalisis secara statistik. Mengapa penting? Karena disinilah kita menemukan hakul yakin, kepastian kebenaran mutlak. Pola-pola ini mustahil terjadi secara acak. Lapisan 4, lapisan aplikasi, integrasi. Inilah saat teori menjadi nyata dalam kehidupan. Bagaimana cara kerjanya? Penemuan-penemuan TKK digunakan dalam pendidikan, dakwah, dan teknologi, menginspirasi generasi baru untuk berpikir kritis dan kreatif. Mengapa penting? Karena inilah teori dalam tindakan, membuka jalan bagi dialog antara iman dan akal, serta membentuk masa depan yang harmonis. Keempat lapisan ini saling melengkapi, membentuk satu siklus keajaiban yang hanya bisa dipahami dengan keterbukaan hati dan pikiran. Mari lanjutkan ke bab berikutnya untuk melihat bagaimana jembatan antara wahyu dan sains dibangun. Tujuan utama teori siklus kesatuan adalah menjembatani dua dunia yang tampak terpisah, sains dan wahyu. Ia mengajak kita untuk melihat bahwa pencarian kebenaran tidak harus memilih antara akal dan iman, melainkan menemukan harmoni di antara keduanya. Teori ini bekerja dengan mengungkap pola matematis yang tersembunyi dalam Al-Quran, pola yang juga ditemukan dalam hukum-hukum alam. Dengan demikian, bahasa fisika dan matematika menjadi jembatan yang menghubungkan wahyu dengan penemuan ilmiah. Inilah mengapa teori ini penting. Ia menunjukkan bahwa Tuhan wahyu adalah juga Tuhan penciptaan.
Alam semesta adalah kitab tanda-tanda yang ditulis dalam matematika, dan Al-Quran adalah kitab petunjuk yang diwahyukan dalam kata-kata. Keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Dengan membangun jembatan ini, teori siklus kesatuan membuka ruang dialog, tempat di mana pertanyaan-pertanyaan baru lahir, dan pemahaman kita tentang iman dan ilmu semakin dalam. Inilah makna sejati dari menjembatani dunia, bukan sekadar membuktikan, tetapi menyatukan pemahaman. Dan disinilah, kritik dan pertanyaan menjadi bagian penting dari perjalanan menuju kebenaran. Pertanyaan utama para kritikus, apakah ini hanya memilih-milih data? Jawabannya, tidak. Teori ini menerapkan metodologi yang sama pada seluruh Al-Quran, tanpa pengecualian, secara konsisten dan transparan. Apakah ini numerologi? Sama sekali tidak. Numerologi mencari ramalan atau keberuntungan tersembunyi. Teori siklus kesatuan adalah ijaz adadi, analisis matematis yang dapat diverifikasi, objektif, dan bertujuan memperkuat iman melalui bukti nyata. Objektif, dapat diverifikasi, transparan, setiap langkah dapat diuji siapa saja, kapan saja. Tantangan ini terbuka untuk semua. Siapapun dapat menguji, meneliti, dan membuktikan kebenarannya secara mandiri. Inilah kekuatan TKK, transparansi dan keterbukaan untuk diuji. Tidak ada ruang untuk klaim tanpa bukti. Kritik dan pertanyaan adalah bagian dari proses ilmiah. Dengan sikap terbuka, TKK mengundang siapa saja untuk menguji dan membuktikan sendiri. Inilah undangan untuk melangkah ke depan, menuju perjalanan pengetahuan berikutnya. Perjalanan ke depan adalah undangan terbuka, bukan sekadar deretan penemuan, melainkan proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Setiap langkah di jalan ini membentuk siapa kita, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas pencari kebenaran. Perjalanan ini dimulai dengan rasa ingin tahu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong kita untuk merenung, mencari ilmu, dan menggunakan akal. Al-Quran berulang kali mengajak kita untuk berpikir dan menelah tanda-tanda di sekitar kita. Inilah inti dari perjalanan, pertumbuhan pribadi yang berakar pada refleksi, pengetahuan, dan aksi. Setiap penemuan, sekecil apapun, memperluas cakrawala kita dan memperkuat hubungan kita dengan sesama dan dengan Sang Pencipta. Perjalanan ini juga bersifat kolektif. Kita berjalan bersama, saling menginspirasi dan membangun. Setiap generasi membawa obor pengetahuan, menambah makna baru pada warisan yang telah ada. Pada akhirnya, perjalanan menuju kesatuan adalah perjalanan tanpa akhir. Sebuah siklus yang terus berputar, mengundang kita untuk terus bertanya, belajar, dan tumbuh. Inilah saatnya melangkah ke bab berikutnya, membawa semangat pencarian dan harapan baru. Harmoni logis, itulah inti hubungan antara wahyu dan akal. Sejak awal sejarah, manusia bertanya, bisakah iman dan rasio berjalan beriringan? Wahyu menawarkan petunjuk ilahi, sementara akal memberi kita alat untuk memahami dan menafsirkan dunia. Keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Dalam tradisi Islam, para ulama dan ilmuwan besar membangun jembatan antara wahyu dan penalaran. Mereka percaya bahwa memahami alam semesta adalah bentuk ibadah. Harmoni ini penting, karena tanpa akal, wahyu bisa disalahpahami. Tanpa wahyu, akal bisa tersesat. Bersama, keduanya menuntun pada pemahaman yang utuh dan mendalam. Inilah warisan yang harus dijaga, jembatan antara hati dan pikiran, antara wahyu dan akal. Setiap generasi dipanggil untuk memperkuat dan melanjutkan harmoni ini. Dan kini, saat kita melangkah ke bab berikutnya, mari kita lihat bagaimana harmoni ini membentuk masa depan. Sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Di era pengetahuan ini, sains dan Al-Quran saling bercermin lebih jelas dari sebelumnya. Temuan ilmiah modern seringkali menggemakan pesan-pesan abadi yang telah tertulis berabad-abad lalu. Bagaimana ini terjadi? Sains mengungkap hukum-hukum alam, sementara Al-Quran menawarkan makna dan tujuan di balik hukum-hukum itu. Keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Ketika para ilmuwan meneliti asal-usul alam semesta, mereka menemukan pola dan keteraturan yang juga tercermin dalam ayat-ayat suci. Ini bukan kebetulan, ini adalah undangan untuk berpikir lebih dalam. Mengapa ini penting? Karena di zaman modern, iman dan akal sering dianggap terpisah. Padahal keduanya justru saling menguatkan dan memperkaya pemahaman kita tentang realitas. Sains menjawab pertanyaan, bagaimana? Wahyu menjawab, mengapa? Ketika keduanya dipadukan, lahirlah pemahaman yang utuh tentang alam, tentang diri, dan tentang tujuan hidup. Inilah cermin modern. Penemuan ilmiah dan wahyu saling memperkaya, membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Setiap penemuan baru adalah undangan untuk merenung dan bertanya. Dan disinilah teka-teki besar dimulai, di mana sains dan wahyu bertemu,
dan pertanyaan-pertanyaan baru menanti untuk dipecahkan. Bayangkan Anda duduk di depan sebuah meja, di hadapan kepingan-kepingan puzzle yang berserakan. Setiap keping tampak acak, namun Anda yakin semuanya saling terhubung. Inilah pencarian kesatuan, sebuah teka-teki besar yang menantang akal dan hati. Setiap penemuan, setiap pola yang terungkap adalah satu keping yang masuk ke tempatnya. Kadang kita merasa tersesat, seperti mencari gambar di awan, bertanya-tanya apakah makna itu nyata atau hanya ilusi pikiran. Namun, justru dalam proses mencari dan meragukan, kita belajar membedakan antara kebetulan dan keteraturan. Pencarian ini bukan sekadar permainan angka, ini adalah latihan untuk mengasah logika, kepekaan, dan iman. Setiap kali satu keping terpasang, gambaran besar mulai tampak. Teka-teki terbesar sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana, dan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada pemahaman hakikat kesatuan. Pada akhirnya, pencarian ini adalah perjalanan tanpa akhir, sebuah undangan untuk terus bertanya, menyusun, dan menyatukan. Setiap jawaban membuka pertanyaan baru, dan setiap keping yang terpasang memperluas cakrawala makna. Inilah teka-teki kesatuan, sebuah misteri yang menanti untuk dipecahkan bersama. Dan di balik setiap batas, selalu ada babak baru yang menanti untuk dijelajahi. Visi kesatuan adalah inti dari teori siklus kesatuan. Ia menyatukan iman dan akal, wahyu dan sains, menjadi satu pandangan yang utuh, bahwa segala sesuatu berasal dari satu dan kembali kepada satu. Teori ini menghubungkan dua dunia yang tampak terpisah, akal dan wahyu, dengan menunjukkan bahwa keduanya berbicara dalam bahasa yang sama, kebenaran. Inilah tujuan tertinggi, membangun jembatan pemahaman agar manusia dapat melihat tanda-tanda Tuhan di alam dan dalam dirinya sendiri. Inilah mengapa perjalanan menuju kesatuan adalah perjalanan menuju cahaya, menuju pengetahuan yang menyinari hati dan pikiran. Tanda-tanda itu ada di mana-mana, di langit, di bumi, dan di dalam diri kita. Saat kita membuka mata dan hati, perjalanan itu pun dimulai. Inilah momen peralihan, dari pemahaman menuju perenungan, dari pengetahuan menuju kebijaksanaan. Mari kita lanjutkan keingatan terakhir, di mana lagu kesatuan bergema dalam keheningan jiwa. Segmen tambahan. Visi kesatuan adalah undangan untuk terus belajar, bertanya, dan menyaksikan tanda-tanda Tuhan di setiap sudut kehidupan. Dalam keheningan di antara detak jantung, di antara tarikan napas dan hembusan, manusia bertanya, apa makna keberadaan ini? Mengapa kita di sini, di tengah semesta yang luas dan misterius? Sufi menatap bintang-bintang yang berputar, mencari kebenaran di balik cahaya dan bayang-bayang. Bagi mereka, setiap bintang adalah tanda, setiap putaran adalah perjalanan menuju yang esa. Dalam tradisi Sufi, pencarian kebenaran bukan sekadar pertanyaan intelektual, melainkan pengalaman batin, perjalanan cinta dan kerinduan yang tak pernah usai. Mereka percaya, alam semesta dan jiwa manusia terikat oleh benang rahasia, zikir, atau ingatan kepada Sang Pencipta. Jiwa yang berzikir seperti darwis yang berputar, larut dalam irama tasbih, mengingat, memuji, dan menyatu dengan sumber segala cahaya. Setiap butiran tasbih yang meluncur di jari adalah detik-detik kehidupan. Setiap bisikan doa adalah getaran cinta yang menghubungkan makhluk dengan Yang Maha Abadi. Dalam zikir, Sufi menemukan simfoni agung keberadaan, di mana pujian tak berujung dan doa tanpa henti menada-nada harmoni semesta. Dunia larut dalam irama tasbih, dan setiap makhluk menjadi bagian dari puisi keesaan. Lihatlah, galaksi menari, atom-atom bergetar, dan cahaya mengalir tanpa henti, melukis udara dengan nama-nama ilahi. Dalam setiap detik, dalam setiap napas, tasbih adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi. Para penyair Sufi bersenandung, aku mencari Tuhan dan hanya menemukan diriku. Aku mencari diriku dan hanya menemukan Tuhan. Dalam cermin keberadaan, pencari dan yang dicari larut. Yang esa tetap ada, kebenaran tertinggi yang tak terpisah dari kita. Kerinduan kita adalah kerinduan alam semesta. Ingatan kita adalah gema dari lagu kosmik. Dalam zikir, kita menemukan makna dan kesatuan. Mengapa yang besar bukanlah pertanyaan untuk dijawab, melainkan undangan untuk mengingat, untuk terbangun, berputar, dan memuji. Karena dalam ingatan, kita menemukan jawaban atas keberadaan, hanya ada satu, dan semua adalah tandanya yang menakjubkan. Maka, biarkan jiwamu berputar dalam harmoni, dan hatimu memuji dalam keheningan. Inilah lagu kesatuan, simfoni agung yang menghubungkan semua makhluk dengan Sang Pencipta. Dan dalam keheningan terakhir bab ini, perjalanan menuju teka-teki abadi pun berlanjut.
Epilog ini bukanlah sebuah penutup, melainkan undangan untuk melanjutkan pencarian. Setiap akhir hanyalah permulaan baru, seperti lingkaran yang tak pernah putus, seperti cakrawala yang selalu menjanjikan fajar berikutnya. Jika alam semesta dimulai dengan perpecahan besar, mungkin ia berakhir, atau dimulai lagi dengan teka-teki yang belum selesai. Kita semua adalah penyusun teka-teki, terdorong oleh rasa ingin tahu dan kerinduan akan makna. Setiap pertanyaan yang kita ajukan, setiap jawaban yang kita temukan, menambah satu keping pada gambaran besar yang tak pernah utuh. Apakah itu kerinduan akan keutuhan, atau naluri logis untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang terlihat dan apa yang dirasakan? Siklus-siklus kehidupan, musim, dan pengetahuan berputar tanpa henti. Setiap generasi menelusuri pola, mencari kode yang tersembunyi di balik pengulangan dan perubahan. Dalam setiap siklus, sebuah pertanyaan tetap ada. Apa polanya? Apa makna di balik semua ini? Sebagai pencari, kita tertarik pada hal yang tidak diketahui seperti matematikawan pada sebuah teorema, atau anak-anak pada sebuah labirin. Namun, setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru. Teka-teki itu tumbuh, berputar keluar dan ke dalam, membentuk spiral pengetahuan yang tak berujung. Mungkin kesatuan bukanlah tujuan, melainkan proses, tindakan tanpa akhir untuk menyusun makna dari fragmen-fragmen. Setiap pikiran, setiap penemuan, setiap momen keraguan dan kejelasan masuk ke tempatnya, menyingkap sekilas keseluruhan, tapi tidak pernah seluruh gambaran. Di sini, di ujung spiral, kami mengundang Anda. Ambil kepingan selanjutnya, ajukan pertanyaan berikutnya, telusuri logikanya, dan ikuti siklusnya. Karena dalam teka-teki kesatuan yang tak berujung, perjalanan itu sendiri adalah jawabannya. Maka, kepingan apa yang akan Anda tambahkan? Apa pertanyaan yang akan Anda bawa ke dalam siklus berikutnya? Teka-teki kesatuan tidak pernah berakhir. Setiap jawaban adalah awal dari pertanyaan baru, dan perjalanan pencarian makna terus berlanjut, seperti prolog yang tak pernah selesai, menanti langkah Anda berikutnya.